Kan untuk mengirim paket ini namanya checklist. Ada yang biasa, ada yang sama. Kita gantung dengan bilonya atau balonnya. Kalau bilo yang pakai ini, reservoirnya pakai ini ya. Ini pakai balon kira-kira tergantung berat badan. Kalau dewasa umumnya pakai 2 liter atau 2 liter setengah, maksimal sampai 3 liter. Karena kalau disarankan kita memberikan komplain, memberikan ventilasi, memberikan support, memberikan oksigen pada saat dia tidak bernafas, apnu. Kok bisa apnu? Karena kita masukkan obat itu ada yang pakai relaksan, ada pakai itu sudah diajari. Belum ya? Obat relaksan itu apa? Oh nggak tahu ya. Semester berapa ini? Masih jauh. Iya, SMA apa? Berarti farmakologinya belum ya? Apa sampai mana? Obat anestesi apa aja? Sudah tahu? Isofluran. Jadi saya jelaskan kembali, saya review. Obat-obat anestesi itu ada berbentuk inhalasi, ada berbentuk cair. Cair itu intravena, teknik intravenus. Nah, tindakannya melalui apa? Melalui cara infus. Bisa di drip pakai cairan, dimasukkan obat, kita atur maintenance-nya. Atau lebih bagus lagi pakai syringe pump, ya. Dan anestesi itu dibagi ada 3. Ada anestesi umum general, ada anestesi lokal blok, ya. Nah, anestesi umum dibagi lagi, ada yang pakai inhalasi, ada yang pakai PIVA. Ya. Nah, yang pakai PIVA itu apa aja? Seperti obat-obat pakai Recopol, Propofol. Kalau Recopol jenis obatnya namanya Propofol, ya. Bisa pakai ketamin, tergantung nanti kontraindikasi obat yang digunakan. Anestesi itu seni. Yang penting harus tahu pasiennya, asli pasien. Pasien ini bisa nggak kasih obat ini? Tapi saya tidak terlalu jauh, nanti ada pelajaran sendiri. Kemudian anestesi blok, anestesi lokal, ada anestesi regional. Regional itu SAB, dia di spinalnya di spinal di belakang itu ada luka 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, maksudnya di 34. Nah, nanti itu seni bisa sampai 45 boleh, tergantung nanti kasusnya. Kemudian terkait dengan anestesi menggunakan PIVA, ya PIVA tadi pakai Recopol di break. Nah, sekarang ini yang kita bahas itu yang penting adalah penggunaan obat inhalasi. Semua obat-obat inhalasi itu menimbulkan dampak efek yang sangat berbahaya, riskan sekali. Karena apa? Semua obat-obat anestesi itu yang berbentuk inhalasi, walaupun ada PIVA, semuanya bisa membuat dia depresi nafas, terjadi vasodilatasi. Pasiennya tidak bisa nafas kalau kita memberikan terlalu dalam. Nah, kalau kita memberikan secara tidak dalam, nanti dia bangun. Nah, teknik itu ada teknik tersendiri kalau nanti kita belajar. Kemudian cara ngetes, ini bocor apa enggak? Ini taruh ini ya. Ini kalau ada terjadi enggak apa-apa. Terlalu besar, 4 liter. Ini baratnya paru-paru gitu ya. Iya. Nah, ini sirkuitnya. Jadi sirkuitnya antara ini ekspirasi, nah ekspirasi lihatnya di mana di sini. Ini ada tulisannya ekspirasinya. Nah, untuk ngetes ini kita nyalakan ini kan karena di sini pakai elektrik. Jadi buka sudah ini kan on off ini. Nah, kalau ini on, nah, ini saja kita putar ya. Mesin anestesi itu jantungnya ada di sini. Kapan kita berikan ventilasi, kapan memberikan support, kapan kita akan berikan spontan. Kalau kita tutup ini, dia akan mengembang sendiri nanti. Dan ini pakai sistem close ya. Kalau pakai close dia akan nyalain, ya. Baik,
bypassnya. Kalau bypassnya ada di sini. Ini karena kenapa ngowos? Karena dia harus dipindah ke sini. Ini untuk jack service. Jack service itu satu urut gitu aja. Kalau ini dua dipindah ke sini. Nunggu sampai dia ngembang sendiri. Kalau mau cepat, plus dia ngembang sendiri. Ini ditaruh, tes ya. Ya, semakin dia ngembang sendiri, berarti tidak ada kebocoran. Tapi dia kalau ngempet, berarti ada kebocoran. Bisa juga ditekan gini, hati-hati, nanti bisa pecah. Gak usah ngetes terlalu. Ini aja mainkan di sini. Kalau mau mengembangkan ini dikurangi, bukan ditutup kayak gini. Ini semakin besar isnya, ini kerannya ditutup. Nanti saya kasih tahu jalannya sirkulnya, jalannya oksigen surga sampai mendorong obat ya. Nah, ini paru-parunya dikembangkan. Untuk berapa tidal volumenya? Tahu tidal volume ya? Belum. Nah, tidal volume itu untuk kapasitas paru sampai 500, 450 sampai 500 normal paru-paru kita kembangkan. Kalau nanti bagaimana rumusnya, kita pakai 8 sampai 10 kali 2 kilo berat badan ya. Tujuannya apa? Jangan sampai kita memberikan ventilasi terlalu besar. Terlalu besar kita berikan pada orang-orang yang kelainan di jalan napas seperti PPON, ada tumor paru, itu pecah alveolnya. Kita nggak tahu di dalamnya itu paru partikel yang kecil itu ada percabangan di antara bronkus kiri itu ada, kiri kanan itu ada lagi percabangan kecil namanya alveolus. Nah ini tujuannya mengetes bagaimana kebocoran apa, nggak usah cukup mainkan di sini APL nya. Kalau ditutup dia akan ngembang. Ngembangnya dari mana? Dari kita isi oksigen. Oh, dari atas ya. Nah, kita isi. Isi dulu ya. Tutup. Seperti kita memainkan membuka keran ini biasanya. Katup ini bisa mendorong, memberikan mendistribusi yang mengatur kita mensupport, memberikan ventilasi atau memberikan memancing supaya pasien itu napasnya normal dengan cara dibukanya. Kalau normal biasanya kita pakai 30 spatnya ini. Nah, kita berikan pada saat kita ventilasi supaya tidak terlalu besar tekanannya ya. Tahu singkatannya Dik? Ya pintar. Jadi adjustable pressure limit. Jadi kita memberikan katup ini mengatur bagaimana caranya memberikan ventilasi, memberikan dorongan obat agennya ke pasien. Jadi fungsi anestesi ini timeline-nya itu dari sini sumber gas ya. masuk sirkuit ini dan di belakang ini yang melalui ini APL ya, APL seret dia mendorong ini, mendorong obat ini. Jadi apa yang kita pressure di sini semakin besar tekanan nanti mendorong obat outletnya ini, obat inhalasi ini mendorong keluar ke sini nanti. Keluar mendorong sini. Nah, nanti itu ada di sini melalui sodalen absorber namanya. Dia sistem rebreathing. Pada saat dia memberikan tekanan, sebagian oksigen itu bercampur dengan obat-obat inhalasi ini. Nanti CO2-nya itu diambil lagi, disaring di sini. Kenapa harus disaring? Karena kalau kita sering memberikan CO2 yang terlalu banyak, yang tidak kita harapkan terjadinya hiperkarbi. Pasiennya akan terjadi hiperkarbi, napasnya semakin berat, akan mendepresi semua otot-otot jantung. Bisa juga dia paru-paru, dia akan nanti napasnya semakin lemah, semakin berat.
Kalau semakin berat, dampaknya apa? Oksigen yang dibawa dari jantung ke paru-paru juga berat, terjadi potensi. Ya. Iya. Jadi itu. Untuk supaya ngetes tadi kan sudah kebocoran. Bagaimana yang kita lakukan? Pada saat kita memberikan langsung ke pasien, ini misalnya pasiennya di sini. Untuk megang ini terserah ya, yang penting nyaman, yang bentuk letter C ya. Pegangnya jangan di sini, tapi di sini. Ini di dagunya, dagu pasien. Kunci, ya. Kalau ini tidak pegang sini nanti tidak ada kekuatannya. Letter C gitu. Ini di dagunya pasien. Coba mau praktek nah? Mau iya. Kembali saja. Jadi gini dagu tarik ini pas, ya. Pada saat kita pasien-pasien itu sebelum kita melakukan memberikan oksigen, sebelum kita memberikan obat, kita harus komunikasi dulu ya. Slide. Salah kita berikan apa? Untuk sebelum kita harus dikasihkan oksigen dulu sih. Oksigen ya. Oksigen cadangan namanya ya. Nah disinilah tempat nanti kebocoran itu. Kalau kita pada pasien anak-anak biasanya buka ini, dia berikan napas sambil insuplasi. Diharapkan pasien ini anak-anak khususnya itu kan biasanya anak itu berontak melihat lingkungan, melihat gedung apa tempat-tempat kayak gini, dia menangis nggak mau dibius. Nah, salah satunya bisa pakai suruh bius, bisa dipangku di sini duduk sama orang tuanya boleh juga menghirup tapi tidak terlalu pepetkan orang tuanya, tapi anaknya. Nah, itu ditekan sudah mulai teler baru di sini ya. Nah, di saat terjadi kebocoran kita harus APD kita jaga, pakai masker. Masker tuh yang betul ini harus ditutup ya, jangan ngomong kayak gini nanti dia masuknya di sela-sela ini dekat sama itu. Kalau ini nggak usah ditutup apa nggak apa-apa, yang penting hidung ini jangan sampai terkontaminasi dengan obat inhalasi kita. Obat-obat inhalasi itu tidak bisa dilihat dengan mata tapi terasa kalau kita menghirupnya. Tapi dampaknya apa? Lama-lama kita akan terjadi akumulasi. Akibatnya apa? Nanti kondisi badan tubuh itu lemas. Kalau terlalu sering, operasinya lama. Makanya lah begitu operasi harus pakai ITT cepet-cepetan, diintubasi. Nah, kalau masker terus harus pakai harness ditutup. Jangan langsung ngowot terus, nanti capek kita. Terjadi kebocoran ini lah. Pada saat-saat itu jangan sampai tubuh kita ini maskernya longgar atau maskernya itu banyak lubang-lubang yang kita nggak tahu, harus ditutup dengan agak rapat. Walaupun ini ada celah nggak apa-apa, tapi tidak kalau kita terlalu ketat juga kita nggak bisa napas nanti. Berat napasnya, yang kita hirup malah CO2 kita sendiri. Nah, disitulah kita harus berhati-hati sebagai eksekutor, sebagai saat kita melakukan anestesi, jangan sampai terjadi kita terkontaminasi. Tapi dampaknya apa? Selama ini apa yang dilakukan di penelitian di jurnal anestesi belum ada dampak dari kita induksi pada saat kita memberikan anestesi itu sangat memberikan kefatalan atau merugikan kita sebagai seorang memberikan anestesi. Belum ada yang jurnal yang menunjukkan bahwa efeknya itu sampai bisa terjadi gangguan jalan napas, jarang sekali, atau tubuhnya lemas sampai, karena kita berinteraksi itu tidak lama, mainnya begitu langsung intubasi. Tapi dampaknya ke lapisan luar, di udara luar itu sangat-sangat berpengaruh. Dampaknya bisa semakin lama semakin banyak akan merusak lapisan ozon di luar. Tapi itu bisa diakumulasi dengan udara luar, pakai dengan adanya udara bebas, ada tanaman, itu bisa dinetralisir, bisa sehingga bisa normal kembali kalau udara itu. Beda dengan limbah berbentuk cairan, limbah kimia.
itu sulitnya bukan main. Coba lihat di laut, kalau ada limbah minyak, limbah apalagi bahan kimia, itu dampaknya sangat riskan sekali, bisa ganggu pada kulit, ganggu pernapasan. Kalau kita baunya yang karena karbon dioksida yang terlalu besar, itu bisa mengakibatkan kefatalan dan bisa. Tapi untuk anestesi itu menurut saya sangat kecil sekali untuk dampaknya. Kalau diukur besar, mungkin banyak anestesi yang meninggal. Seperti saya ini banyak sering masuk rumah sakit. Tapi yang terpenting adalah jaga kondisi tubuh kita. Dengan cara apa? Makan yang cukup, istirahat cukup. Artinya makan itu tidak berlebihan, tapi yang mengandung gizi ya. Tapi untuk menstabilkan, memberikan kondisi kita supaya stabil. Karena apa? Sebagai mitra dokter anestesi, kita itu bekerja tidak mengenal waktu. Kalau kita dulu istilahnya simatupang, siang malam tunggu panggilan. Iya. Lagi-lagi enak tidur, mas ono situ, tolong dibantu. Sing teko di sini apa? Penatai. Duduk dokternya bukan, penatanya. Apa jari awakmu Dik? Pokoknya ono apa-apa ya, awakmu sing nyetel ya apa salah nemane. Tapi dokter hanya tinggal matang itu. Dan untuk itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu terinteraksi, terkontaminasi sehingga menimbulkan toksik pada tubuh kita. Toksik apa yang dikhawatirkan? Terutama di jalan nafas, dari pernapasan kita juga ke otak. Itu yang takutnya itu. Memang ada sebagian obat-obat inhalasi ini diekstraksi, dikeluarkan lewat jalan nafas, paru-paru, bisa dikeluarkan lewat urin, lewat ginjal. Makanya penggunaan obat-obat yang berhubungan dengan isofloran itu penggunaan obat yang terkait dengan relaksan atau obat-obat pelumpuh otot yang berhubungan dengan ekstraksi ginjal itu harus hati-hati ya. Terus yang paling banyak adalah di otak dan sama paru-paru, yang sering paru-paru karena banyak dikeluarkan lewat paru-paru. Tapi itu yang menyebabkan dia penurunan hipoventilasi, pernapasan makin menurun, dampak dari apa yang kita lakukan saat kita membiusah. Tapi efek toksiknya selama ini masih riskan, kecil sekali tuh. Tidak ada dampak yang sangat signifikan merugikan sampai terjadi kejang, sampai terjadi gangguan jantung, gangguan irama. Itu sangat kecil sekali. Tapi kalau bagi yang kita pengguna, misal kita melakukan tindakan anestesi dijaga dengan baik, saya kira tidak sampai seperti itu. Justru yang dampak yang sangat berpengaruh sekali kepada pasien karena berhubungan langsung. Jadi itu yang harus diwaspadai, terutama APD kita pakai ya. Terus perlengkapan kita, baju operasi itu juga pakai cap. Cap itu harus betul dipakai, jangan sampai karena kita lupa kalau nggak pakai cap, kita pulang kerja itu berinteraksi dengan keluarga. Kalau yang berkeluarga, kalau yang belum ya berkontraksi dengan teman-teman, itu dampaknya apa? Sehingga bisa juga apa yang kita lakukan itu ada kuman yang kita bawa, kita nggak tahu. Juga kita nggak enak berinteraksi dengan teman karena bau obat-obat anestesi. Ya kalau bisa ya cap selalu pakai, pulang mandi dan pakaian. Ya. Terus tadi itu penggunaannya kebocoran. Dan sekarang kalau anestesi itu ada jenis anestesi, untuk tindakan anestesi general itu ada berapa nih? Ada 4 ya. Kalau dulu, sekarang yang terpakai 3. Ada sistem open itu kebocorannya tinggi. Jadi kalau dulu itu open itu pakai kita ditetesi gini, berarti sungguhnya itu suruh ngip. Kalau dulu di film-film zaman dulu itu dibius pakai kok bisa napas tapi yang menghirup obatnya dideteksi. Tapi sekarang tidak dipakai karena risikonya tinggi, pasiennya bisa meninggal langsung. Tidak ada sekarang obat seperti itu. Yang ada adalah obat-obat inhalasi ini sama obat-obat pakai pipa propofol. Terus penggunaan obat-obat anestesi secara
ada open, semi open. Semi open itu bisa pakai stack brace, bisa pakai sirkuit ya double antara ekspirasi dan inspirasi. Yang penting ada sodalimnya. Terus kemudian semi close sama sistemnya. Kalau semi close kita bisa menggunakan pakai rebrating ini dengan valve ini. Ya. Kalau close system kita tutup. Kita mainkan dengan pakai ventilator. Kita setting. Nanti dicari 30-nya berapa, berat berapa. Nah, ini kalau 500 berat badannya misalnya 50, rate-nya itu bisa normal, bisa pakai 12 atau 14 ya. Nanti ada pelajarannya ya. Nah, tinggal kita memainkan. Nah, nanti dia akan main sendiri pakai ini ya. Dimainkan gini, nanti kita pakai. Kalau ini tidak dilakukan, tidak dipetik, tidak bisa, kan standby. Nah, ini karena kita pakai mau PCB nggak apa bisa. Nah ini nanti tergantung. Sudah dapat pelajarannya belum? Nah, nanti cari berat badannya dulu ya, tidur volumenya ini kan ketemu beratnya berapa, baru nanti kita setel. Kalau ini tidak keluar 30 dia tidak ngangkat ini. Ini harus ada 30-nya ya, lihat dulu. Ini enggak ada. Buat PCB. Nah, wis 500 ya, 500. Nah. Terus buat kontrol. Tapi nanti ada pelajarannya ya. Nah, ini dibuka. Jadi ini kalau main kontrol ya. Jadi kalau main kontrol itu semua sirkuitnya tertutup semua. Jadi pasiennya dikendalikan sama mesin, ya. Jadi kebocorannya itu minimal sekali, tidak ada. Dan yang terpenting adalah ada exhaustnya. Exhaustnya di sini. Exhaustnya ini harus ditaruh di luar. Jangan sampai ditaruh di dalam, ya muter aja, tidak ada masalahnya. Itu yang terkait malah kita terkontaminasi sehingga kita menghirup obat-obat itu sendiri. Thank you. Ini harus Ini masuk ke sini, ini 500 berapa? Lupa, belum tak lihat video kemarin. Masukin ketawa. Oh ini. Udah tutup, barunya main langsung.
Oh ini deh, nggak bisa. Bang. Jadi kalau sirkuitnya ini dibuka dengan pakai tanpa ada dua sirkuit nggak bisa, karena sistem close harus di nanti dia mengembang sendiri. Assalam. Belum nanti. Mulai ya. Status ini. Jadi kamu lihat lagi ini nih, coba. Ini diarahkan ke sini. Kalau mau dibuat close. Ini Jackson Race tidak bisa, dia akan terjadi kebocoran. Nanti kita coba praktekkan. Siapa? Ini kita tutup ya. Biar mainkan aja. Karena ini tidak ada pasien, nggak bisa ngembang. Karena dia pasiennya harus napas sendiri. Kan dia diem aja di paru-parunya. Kalau dia ada paru-parunya dia ngembang sendiri. Kalau dia ada, ini semua ditutup ya. Tapi ini kalau pakai sistem close kebocorannya minim sekali karena diambil alih sama mesin ya. Kemudian pakai Jackson Race. Ini sudah ya? Sudah. Paham ya? Jadi kalau mau operasional ini diarahkan ke kilo, ini ditutup APR-nya. Ini dibuat dengan sistem sirkuit, tak boleh Jackson Race karena ada kebocoran. Tapi saya kira itu nanti diajarin saya. Assalam. Misi Bapak. Konektor. Ini kalau pakai Ini konektor. sistem close system ya. Ini pakai yang manual. Kalau manual tergantung kita mengatur pakai imitasi. Mau besar mau kecil tapi lihat kebutuhannya. Pakai 30 pakai ventilasi. Tapi ini tidak ada 30 itu sekitar Ini. Tadi ada ini yang jatuh, Pak. Konektornya. ini yang pakai sistem Jackson Race ya. Ini kebocorannya sangat tinggi. Valve-nya ada di sini. Jadi hati-hati dengan pakai Jackson Race. Ini walaupun ditutup masih ada kebocorannya. Ini harus dirubah. Arahkan ke Jackson Race. Assalam. Minum habis.
sama dengan valve-nya ini. Ini masih ada bocorannya. Yes. Ada bocorannya. Ya, Berarti enak pakai yang ini tadi ya Pak? tergantung. Kalau mau sistem plus pakai ini, pakai yang operasinya lama-lama ini. Operasi besar, operasi. Untuk normalnya PCO2 berapa? Hah? Gel. Berapa? SPO2. Hah? Loh, 95 sampai 95 sampai 100. SPO2. Saturasi Saturasi oksigen dalam darah itu. yang di tangan itu Pak 95. Yang ditaruh di jari-jari lebih. Oh iya. 95 sampai 100. Kalau orang mengalami di bawah 95 itu terjadi adanya penurunan fungsi paru-paru. Ada penurunan sehingga ditakutkan ada pasien mengalami sesak napas. Terus oksigen yang dibawa ke paru-paru tidak bisa mencapai maksimal. Untuk nadinya berapa? Nadi normal berapa? Kerja jantung, detak jantung normal itu berapa? 60 sampai 100. 60 sampai 100. 60 sampai 80 ada yang bilang gitu. Kecuali atlet itu sampai 50. Berapa itu kan masih normal, atlet itu. Jadi itu yang kita harus berhati-hati dengan tindakan apa yang kita lakukan dan sampai kita ini menghirup atau kebocoran yang terlalu tinggi. Di antaranya harus pakai exhaustnya itu ditaruh di luar, masker itu harus dipakai dengan benar. Dan cara menggunakan masker itu jangan terlalu buka gini, harus bukanya gini, tapi harus di atasnya ini orang anak-anaknya agak tidak perlu diplek gini kan dia tidak napas kan. Ya bisa sih kalau betul-betul dia expert sudah berpengalaman. Kalau menghadapi orang-orang sudah apnu, sudah mengalami tidak bernapas cepat-cepat itu pasti tidak masalah. Kalau masih anggan-anggan nanti bingung nanti apa yang kita lakukan. Tapi kalau dengan cara tidak terlalu mepet, diusahakan ada oksigen cadangan di dalam tubuhnya itu masih ada kurang lebih 5%. Udara luar ini kan 21. Nah, jadi 21 itu di dalam tubuh kita bernapas itu ada 5%, berarti yang dihirup masih dalam tubuh itu 16%. Jadi itu yang ibaratnya kita itu kalau ada teman kita yang tenggelam itu ada kompensasi, dia ingin mendapatkan, ingin menghirup udaranya itu supaya ada pertahanan tubuh untuk hidup. Tapi lama-lama kalau napas cadangannya 5% habis ya sudah tenggelam dia. Nah, kalau anak semakin cepat semakin meninggal dia, karena tidak ada cadangannya kecil sekali. Makanya anak-anak itu cepat apnu kalau dilakukan induksi, cepat langsung tidak napas. Makanya harus dikasih oksigen juga. Itu dari segi efek dari populasi akibat inhalasi penggunaan obat-obat action. Jadi kita harus benar-benar menggunakan APD yang benar, penggunaan masker yang benar. Tidak boleh dibukanya terlalu lebar, harus jaraknya sekitar tidak jauh-jauh. Ya. Itu dari akibat polusi obat-obat inhalasi. Semua obat inhalasi ini dampaknya ke paru-paru karena dia diekskresi lewat paru-paru. Dan juga bisa ke otak, hati-hati karena terjadi vasodilatasi pembuluh darah itu kalau bisa mencapai otak biasanya terjadi apa? Pengaturan suhunya tidak normal, terjadi maligna, itu yang kita takuti. Pada anestesi itu kalau pasiennya suhunya tinggi, hati-hati karena fungsi pengatur suhunya di hipotalamusnya terganggu. Kalau orang
Kalau di susunan saraf otaknya, di medula oblongatanya biasanya pada anak-anak cepat apnu, nggak bisa gangguan dia karena ada terjadi kejang pada saat kita terlalu dalam dia nggak napas nanti takuti nanti kita memberikan suplainya nggak menutupi biasa terjadi cardiac arrest. Jadi yang paling fatal adalah pernapasan ya, itu dari segi materi saya terkait dengan pengaruh obat-obat inhalasi. Saya ditanyakan enggak? Kalau enggak langsung meja operasi ya. Iya. Gak usah.